Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Jumpa lagi di channel YouTube saya ya. Kali ini saya akan memaparkan mengenai pemeriksaan laboratorium darah khususnya untuk sifilis ya, infeksi menular seksual. Nah, untuk overview-nya, sifilis sendiri merupakan penyakit yang biasa dikenal dengan sebutan rajasinya yang disebabkan oleh suatu bakteri yang bernama Treponema pallidum yang umumnya ditularkan melalui hubungan seksual atau dari ibu ke janin saya, di mana si bakteri Treponema pallidum ini masuk ke tubuh dan menimbulkan gejala atau simptom itu setelah melalui masa inkubasi biasanya 9 sampai 90 hari. Di mana bakteri ini akan segera masuk ke aliran darah setelah. Nah, untuk pemeriksaannya ada dua jenis ya. Biasanya di FKTP itu dilakukan pemeriksaan serologi sifilis, yaitu antigen non treponema. Kalau dulu kita mengenalnya PDRL ya, General Disease Research Laboratory, tapi di draft PMK yang baru ini kita gunakan pemeriksaan untuk antigen non treponema itu yaitu pemeriksaan PDRL, apa RPR yaitu Rapid Plasma Antigen. Sedangkan untuk pemeriksaan antigen treponema dikenal pemeriksaan TPHA, treponema pallidum. Kemudian ada pemeriksaan fluorescence treponema agglutinasi absorbans dan pemeriksaan yang kita gunakan saat ini yaitu treponema pallidum atau TP-Rapid. Nah, apa sih perbedaannya untuk pemeriksaan sifilis antigen dan treponema dan treponema? Untuk pemeriksaan antigen dan treponema ini dapat timbul sebagai reaksi terhadap infeksi sifilis, namun juga bisa memberikan banyak hasil positif palsu. Contohnya adalah RPR dan KDRL, kemudian sifatnya non spesifik, kemudian titernya ini berhubungan dengan aktivitas penyakit, makanya nanti akan kita pelajari. Untuk pemeriksaan RPR itu ada dua ya, yaitu RPR kualitatif dan kuantitatif untuk kuantitasnya. Nah, kemudian setelah terapi dapat menjadi non reaktif atau serofast. Kegunaannya itu untuk screening juga respon. Nah, ini penting nih. Kalau FKTP memiliki pemeriksaan layanan pemeriksaan sifilis, sebenarnya juga memiliki pemeriksaan RPR karena pada pasien peninjauan terapi pasien sebaiknya dilakukan dengan pemeriksaan RPR bukan TP rapid ya. Sedangkan untuk pemeriksaan antigen treponema ini yaitu TP rapid ini jarang memberikan hasil pasti palsu. Kemudian tapi kekurangannya dia dapat memberikan hasil ini positif bahkan sampai seumur hidup walaupun rilisnya berhasil. Dia tidak digunakan untuk pemeriksaan pasien untuk respon obat ya. Contohnya adalah TPHA, TPPA, FTP absorbance, dan TPRP. Kemudian dia bersifat spesifik karena menggunakan antigen spesifik. Titernya tidak berhubungan dengan aktivitas penyakit, hanya tahu reaktif maupun non reaktif. Nah, ini kekurangannya dapat menetap sampai 85% ya. Dan kegunaannya itu untuk konfirmasi. Untuk alur tes sifilis pada ibu hamil, karena ibu hamil kan saat ini dianjurkan pemeriksaan triple eliminasi, itu HIV, sifilis, dan hepatitis. Alurnya apabila FKTP atau layanan lab hanya memiliki TB rapid, alurnya adalah melakukan pemeriksaan pengambilan sampel, kemudian pemeriksaan TB rapid apabila dia reaktif di anamnesa apakah pernah diterapi atau sifilis aktif, kemudian baru diberi terapi benzodiazepin penisilin, bisa juga dengan penambahan pembipak. Apabila non reaktif tidak perlu diterapi. Sedangkan bagi layanan laboratorium memiliki RPR selain TB rapid, alurnya adalah pemeriksaan TB rapid, apabila reaktif lanjut ke pemeriksaan RPR kualitatif. Apabila non reaktif dibaca non reaktif, dan apabila reaktif ini dilanjutkan dengan RPR. Nah, untuk pemeriksaan tata cara pemeriksaannya kita mulai dari pemeriksaan rapid. Dapat menggunakan whole blood, serum atau plasma, paling dianjurkan menggunakan serum ya. Kemudian dapat digunakan langsung di layanan sehingga dapat langsung diobati, mudah diinterpretasi, ini sama dengan TB rapid lainnya ya. Kemudian tidak dapat membedakan infeksi aktif dan infeksi masa lampau yang sudah diobati, ini kekurangan. Sehingga diperlukan pemeriksaan RPR. Kemudian prinsip pemeriksaannya sama ya dengan rapid lainnya, yaitu prinsipnya imunokromatografi dapat digunakan untuk tes screening sifilis pada ibu hamil. Kemudian juga kita perlu hati-hati dalam interpretasi karena anti treponema ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya bisa menetap seumur hidup. Nah, untuk cara kerjanya sama ya, alat dan bahannya seperti pemeriksaan TB rapid, pemeriksaan rapid ICT lainnya. Kita membutuhkan pipet handscone, kemudian ada larutan buffer, sticknya dan lain-lain.
Kemudian cara kerjanya sama, karena pemeriksaannya ini gampang, tidak perlu pada suhu 2-8 derajat Celcius. Jadi kemasan, stek pepper-nya dibuka, tambahkan spesimennya ya pada kolom sampel, tambahkan larutan buffernya, kemudian dibaca hasilnya sesuai dengan waktu pada insersi kit dari reagen. Ini adalah interpretasi hasilnya. Apabila terbentuk garis hanya pada kolom kontrol, interpretasinya adalah non-reaktif. Apabila terbentuk dua-duanya pada kolom kontrol maupun kolom tes, ini reaktif. Dan dikatakan invalid apabila tidak terbentuk garis pada kolom kontrol maupun kolom tes, juga hanya terbentuk garis pada kolom tes, ini dikatakan invalid. Selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan RPR. Jadi apabila TP rapid reaktif, kita harus lanjutkan ke pemeriksaan RPR ya. Cara kerjanya, sampelnya serum atau plasma, tapi lagi-lagi saya ingatkan, sampel yang dianjurkan adalah sampel serum. Alat dan bahannya, rotator, mikropipet, handscone, kemudian reagennya, wadah infeksius, juga marker. Nah, untuk reagennya kita membutuhkan reagen RPR, kita membutuhkan juga larutan garam fisiologis 0,9%, ini untuk RPR titarnya, dan larutan dekontaminasinya itu larutan hipoklorit 0,5%. Untuk cara kerjanya, karena si reagen RPR ini disimpan dalam UPS, kita keluarkan dulu, baru kita suhu ruangankan kurang lebih 30 menit. Kemudian kita siapkan botol penetes antigen yang kita isi dengan antigen, kemudian dihomogenisasi, disiapkan test cupnya. Nanti test cupnya itu seperti tes golongan darah, tapi ada 10 well ya. Kemudian kita beri tanda pada setiap kode. Untuk RPR kualitatif kita butuhkan 3 well saja ya, yaitu well 1 untuk kontrol positif, well 2 kontrol negatif, dan well 3 untuk sampel. Kemudian well 1 dan 2 diisi dengan kontrol positif dan kontrol negatif, masing-masing 50 mikrolit. Kemudian kita tambahkan juga di well ketiga dengan 1 tetes sampel serum sebanyak 50 mikrolit juga. Ini konsentrasinya adalah 1:1. Nah, kemudian dengan menggunakan pengaduk dilebarkan dulu nih kontrol positif, negatif maupun spesimennya. Ini sebelum ditambahkan reagen ya. Nah, baru kemudian ditambahkan reagennya secara vertikal ya, tidak boleh menyentuh si sampelnya tadi. Kemudian baru kita putar di rotator 8 menit 100 rpm, baru kita baca hasil pemeriksaannya, dilihat terbentuknya flokkulasi. Nanti kita lihat gambar. Nah, kemudian apabila dia reaktif di RPR kualitatif itu, kita harus lanjutkan ke pemeriksaan RPR titer ya. Caranya adalah, nah tadi kan sudah digunakan di well 1 sampai well 3. Nah, untuk RPR titer kita gunakan well ke-4 sampai well ke-10. Kita beri tanda dulu dengan pengenceran 1:2, 1:4, dan seterusnya sampai 1:128. Nah, kemudian dari well ke-3 sampai well ke-10 tadi kita tambahkan masing-masing larutan garam fisiologis atau NaCl 0,9%, masing-masing 50 mikrolit ya, mulai well ke-4 sampai well ke-8. Nah, kemudian well ke-4 sampai well ke-10 maksud saya, kemudian diambil atau ditambahkan 50 mikrolit sampel serum ke dalam well ke-4 dengan konsentrasi 1:2. Kemudian dicampurkan ya, dihomogenisasi dengan cara memipet mengeluarkan 5-10 kali. Kemudian diambil 10 mikrolit dipindahkan ke well ke-5 dengan konsentrasi 1:4. Begitu seterusnya sampai well ke-10. Dari well ke-10 dengan konsentrasi 1:128 dipindahkan 50 mikrolit atau dibuang ya, sehingga semua volumenya sama. Nah, kemudian semua well ke-4 sampai well ke-8 tadi diaduk ya, dengan mengaduk dilebarkan sesuai dengan hole-nya. Baru kemudian ditambahkan antigen 50 mikrolit, kemudian sama diputar di rotator 8 menit 100 rpm, baru dilihat terbentuknya flokkulasi. Nah, ini ya, ini jadi well-nya itu ada 10 lubang. Nah, lubang 1, 2, 3 ini untuk RPR kualitatif ya, yaitu kontrol positif, negatif, dan sampel. Nah, apabila reaktif di kolom sampelnya, kita lanjutkan ke RPR titer ya, kita isi di well ke-4 sampai ke-10, kita lakukan pengejaran dengan menggunakan garam fisiologis, baru ditambahkan reagennya, baru di rotator. Nah, ini adalah interpretasi hasilnya. Ya, terbentuk flokkulasi reaktif apabila flokkulasi menyebar ya, bukan mengumpul seperti ini. Itu ada flokkulasi. Nah, untuk menentukan titernya dilihat sampai flokkulasi pada titer berapa flokkulasi terjadi, itu adalah titer dari RPR kualitas. Baiklah rekan-rekan, mudah-mudahan bermanfaat video ajar singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.